Nggak dapat. Ya, kita kembali di pro dan kontra. Mas Dev, tadi Anda ingin menanggapi apa yang disampaikan Al Araf? Ya, nggak gini. Nggak kan kalau tadi nyebutnya Guantanamo itu Guantanamo. saya sih menurut saya itu tidak tepat ya. Karena seolah-olah kayak Indonesia itu masuk ke dalam suatu negara hukum yang seperti terjadi di Amerika. Hukum rimba seperti itu ya. Tapi masalahnya adalah, benarkah nanti bagaimana dinamika prosesnya hingga saat ini di Pansus ketika ada usulan bahwa tidak cukuplah menangkap 7 kali 24 jam saja begitu melakukan penahanan, harus diperlama begitu 30 hari tanpa didampingi kuasa hukum dan ditangkap secara sembunyi-sembunyi juga boleh. Seperti itu kan. Itu bagaimana dinamikanya? Itu kan baru masukannya di dalam apa namanya DIM yang kita masukin. Nah, itu kan juga masih perdebatan. Nah, ini masih bisa dirubah lagi untuk dimudahkan sehingga jangan ada menghancurkan hak asasi manusia. Kalau pendapat fraksi Anda bagaimana, Pak Dev? Kita sih ini belum bulat. Kita masih belum bulat. Kita masih menganggap bahwa memang namanya ditahan ya, apakah dia itu potensi teroris atau tidak, itu tetap harus mendapatkan hak asasinya dia. Oke, didampingi dan seterusnya. Berarti tidak ada penahanannya. Ya, tetap kalau saya ditahan tetap harus ditahan karena kalau memang itu adalah proses hukum yang terjadi. Nah, proses dan hukum, penahanan diperpanjang itu memang karena dibutuhkan untuk penyidikan. Akan tapi memberikan dapatkan akses kepada lawyer, akses kepada keluarga. Itu harus. Nah, itu harus akan. Cuman mungkin tidak semudah seperti saat ini. yang saat ini ataupun tindak pidana yang lainnya. Nah, jadi memang harus ada screening prosesnya lagi untuk orang bertemu mendapatkan fasilitas seperti buku ataupun barang-barang dari luar. Nah, dan itu yang harus disediakan kebutuhan pribadinya seorang tersangka tersebut disediakan oleh BNPT ataupun dari kepolisian. Pak Habib, silakan. Ya, ada semacam trauma ya dalam konteks pemberantasan terorisme 2009 sampai 2014. Harus kita akui, Pak Pujo, pada saat durasi itu ada beberapa kasus salah tangkap. Misalnya yang sangat terkenal itu seorang namanya Wahono. Wahono itu ditangkap di Lampung. Dia besok paginya itu mau menikah. Dia ditangkap, dibawa ke Jakarta sehingga batal pernikahannya karena sudah terlanjur ada undangan, maka adiknya yang menggantikan dirinya. Bayangkan, ini soal cinta kasih. Kemudian ternyata setelah diperiksa dia tidak terbukti. Lalu dia harus kembali dengan stigma teroris dan gagal menikah. Lalu misalnya penangkapan ketika sedang sholat di Sumatera Utara, yang terakhir misalnya kasus Yono. Nah, trauma-trauma seperti ini yang kita pahami membuat teman-teman, terutama aktivis HAM, komunitas masyarakat sipil, itu agak khawatir dengan pasal ini. Karena sekali lagi, bagaimana kita bisa melakukan fungsi kontrolnya ketika mereka menyatakan bahwa polisi menyatakan kami menangkap berdasarkan LI, laporan intelijen. Nah, fungsi kontrolnya itu seberapa besar di situ? Memang bahwa kemudian asumsinya kita menghadapi sebuah kelompok yang tidak takut ditangkap. Kita menghadapi sebuah kelompok yang tidak takut dipenjara, yang mengabdikan hidupnya 24 jam untuk ideologi ini, untuk jihad ini. Tetapi kan apakah dengan model tadi yang sampaikan Mas Araf itu war model itu akan kemudian meredam itu atau tidak, gitu loh. Kalau kemudian justru menimbulkan semangat baru, menimbulkan giroh istilahnya, semangat giroh, semangat untuk melawan. Lihat itu Siono diambil polisi lalu mati, ayo kita jihad, balaskan dendam akhi Siono, misalnya begitu. Lalu di Lampung lihat tuh sedang sholat ditembak. Itu akan justru menimbulkan bahan bakar bagi para kader-kader baru untuk melakukan serangan kepada Polri. Nah, di sini kita harus mencari jalan tengah. Tentu kalau misalnya 7 kali 24 jam itu tidak cukup, bisa saja diperpanjang. Tetapi tidak 30 hari. Ada mekanisme pengawasannya. Misalnya lawyer atau mungkin nanti dari yang DPR, tetap dilibatkan sejak awal. Atau subkomisi subkomisi anti teror misalnya diusulkan begitu, sehingga kemudian aparat yang mempunyai kewenangan menangkap itu tidak bisa sewenang-wenang melakukan penangkapan. Jadi gitu. Ada pasal tentang deradikalisasi yang berbeda dengan pasal tentang perpanjangan masa penangkapan. Jadi isu tentang Guantanamo itu ada di bab tentang deradikalisasi. Niat pemerintah dan DPR itu baik, ingin mengatur soal deradikalisasi. Cuma rumusan pasalnya yang karet. Ini yang harus dirubah, makanya gunanya Pansus adalah kira-kira untuk merubah format rumusan deradikalisasi tadi supaya tidak menjadi pasal Guantanamo. Itu satu poin permasalahan terkait pasal Guantanamo.
Di sisi lain adalah, ini sebenarnya hanya istilah Guantanamo ini perdebatan di publik aja. Di sisi lain, ada niat untuk melakukan perpanjangan penangkapan dan penahanan. Tadi Bung Ridwan sudah menyampaikan beberapa problemnya. Saya setuju bahwa sebagian disampaikan tadi, di banyak negara, 24 jam tidak cukup. Memang kompleksitas gerakan terorisme di dalam menangani itu sulit. Karena mereka yang menjadi pelaku terorisme itu memiliki ideologisasi yang sangat kuat. Sehingga upaya untuk memproses mereka untuk mengakui jejaring dan lain sebagainya itu sesuatu yang sangat sulit, sehingga membutuhkan waktu. Itu dipahami dalam dinamika perkembangan terorisme di banyak negara. Oleh karenanya juga banyak negara kemudian melakukan perpanjangan masa penangkapan dan juga penahanan. Tetapi yang perlu diingat adalah hal itu adalah suatu tindakan yang extraordinary dilakukan jika dan kalau memang institusi penegak hukum membutuhkan proses perpanjangan tersebut. Sehingga perpanjangan masa penangkapan tidak diserahkan kepada institusi kepolisian untuk menilai perpanjangan penangkapan atau tidak. Di sebagian negara seperti di Prancis atau di Inggris, perpanjangan masa penangkapan bisa dilakukan jika kepolisian meminta kepada hakim komisaris bahwa ada kebutuhan dalam proses pengungkapan kasus ini, kami tidak bisa mengungkap dengan penangkapan 7x24 jam, sehingga kami minta hakim komisaris untuk diperpanjang misalkan menjadi 14 hari. Otoritas yang memperpanjang itu bukan dari kepolisian, tetapi melalui hakim komisaris kalau di beberapa negara, atau juga melalui komisi kepolisian seperti di Inggris. Nah, oleh karena itu mekanisme kontrol dari sampaian Bung Ridwan sesuatu yang sangat penting. Jika memang keinginan perpanjangan penangkapan itu dilakukan untuk memastikan apa? Supaya perpanjangan masa penangkapan tidak subjektif otoritasnya ada di polisi. Karena perpanjangan penangkapan dan penahanan itu potensial abuse, yang kemudian bahasa sederhananya potensial terjadinya penyalahgunaan. Sehingga untuk meminimalisasi itu harus ada otoritas di luar polisi untuk menilai apakah ini memang layak untuk perpanjang atau tidak. Bisa mekanisme hakim komisaris atau komisi kepolisian supaya mekanismenya objektif. Ada satu masukan itu ya. Masih bisa kan? Singkat saja. Jadi kita pernah diskusi dengan satu ahli hukum dari Belanda. Nah, dari sana itu pada saat sudah mulai penangkapan, mulai penyidikan, hanya waktu 7 hari ya, 7 hari 14 hari. Akan tapi kalau misalnya belum siap, bisa langsung masuk ke pengadilan. Di pengadilan bisa dinyatakan bahwa belum siap dan dilanjutkan penyidikan. Nah, itu bisa makan sampai dengan 1 tahun bahkan. Jadi orang itu bisa ditahan sampai dengan 1 tahun untuk dalam proses penyidikan. Tapi tetap ada pendampingan. Dan tetap ada pendampingan sejak awal dari kuasa hukum dan lain sebagainya. Kita harus break lagi dan kita akan kembali saat lagi.